Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Yulia Rahman dari kelas 10 IPS 1 Man Sukamara. Di sini akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Materi-materi yang dibahas yaitu 1. Sistem pembagian kekuasaan. 2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. 3. Lembaga pemerintah non-kementerian. 4. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Materi pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya agar mencapai kemakmuran. Pengertian pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara dipisah menjadi beberapa bagian. Mekanisme ini digunakan oleh Indonesia. Pengertian pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan negara dipisah menjadi beberapa bagian. Contoh mekanisme ini digunakan oleh Amerika Serikat. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal menurut fungsi lembaga adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 adalah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan pembagian secara vertikal menurut tingkatnya yaitu antara beberapa tingkatan pemerintah. Misal, pada pemerintahan daerah. Materi kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pembentukan kementerian. Kementerian adalah lembaga pemerintah Indonesia di bidang tertentu. Pembentukan kementerian adalah 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan janji atau sumpah. Kedudukan lembaga kementerian. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 pada bab 2, kedudukan dan urusan kementerian berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kedudukannya juga tidak tergantung pada Dewan, tetapi pada Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas 1. Urusan yang nomenklatur, meliputi luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. 2. Urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Urusan dalam rangka koordinasi, sinkronasi, dan penajaman program pemerintah. Materi ketiga, kedudukan dan fungsi lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus dari Presiden. Lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia antara lain Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Materi keempat, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nilai-nilai Pancasila. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna sikap atau perilaku sesuai moral hidup atas dasar hati nurani dan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. 3. Nilai persatuan Indonesia, mengandung makna usaha rakyat Indonesia untuk bersatu dalam rasa nasionalisme. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara lahiriah maupun batiniah. Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai visi Pancasila adalah yang berhakikat: 1. Kebebasan, terbagikan kesederajatan, keterbukaan, junjung etika dan norma kehidupan. 2. Pijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan rakyat kontrol publik. 3. Pemilu yang berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya. 4. Supremasi hukum. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.